Pada saat hidup dan mati, mobil akhirnya berhasil keluar dari kubangan. Jack mengemudikan mobilnya melarikan diri dari kepungan Sang Biao. Namun karena lampu mobilnya rusak total, dia tidak bisa melihat jalan di depan. Saat berkendara, Jack melihat ada tiang kayu di depan. Meskipun dia sudah menginjak rem, dia tetap menabrak kayu. Bahkan seluruh tubuhnya terjepit oleh cabang dan tidak bisa bergerak. Lisa segera pergi membantu Jack mengangkat kayu. Namun tetap saja tidak ada gunanya. Jack terpaksa meminta pacarnya mencari tempat untuk bersembunyi. Dan menyerahkan ponselnya kepada Lisa. Karena kelompok Sang Biao sudah hampir menemukan mereka. Maka Lisa turun dari mobil dan berlari ke dalam hutan. Mencari tempat yang penuh dengan cabang untuk bersembunyi. Saat itu, Sang Biao menggunakan senter untuk menerangi hutan di sekitarnya. Namun tidak menemukan sosok kedua orang itu. Rekan-rekannya juga menemukan mobil dan meminta Sang Biao dan yang lainnya untuk mengikuti. Lisa berhasil melewati bahaya tanpa cedera. Saat itu, Jack masih belum menyerah. Berusaha melepaskan diri dari cabang yang terjepit. Sampai Sang Biao datang di depan. Jack baru saja menutup matanya. Tapi Lisa baru berani sampai pagi. Muncul dari semak-semak. Kemudian dia datang ke depan mobil dan menemukan. Di dalamnya penuh dengan kekacauan. Dan itu juga ditemukan di belakang mobil. Ada jejak seret di atasnya. Jelas sekali Jack mengalami malam yang penyiksaan yang tidak manusiawi. Di dekat situ menemukan sepatu Jack dan daun yang penuh dengan saus tomat. Dia mendengar suara dan perlahan mendekati kelompok Sang Biao. Wanita itu dengan ketakutan menemukan pacarnya. Dipukuli oleh anak nakal hingga penuh darah. Meskipun pria itu merendahkan diri dan memohon. Tapi Sang Biao sudah bertekad untuk menghabisi Jack. Meskipun Jack berulang kali berjanji tidak akan melapor. Mereka tetap acuh tak acuh. Karena mereka hanya mendengarkan kata-kata Sang Biao. Sang Biao dengan kejam mencekik lehernya. Mengatakan kepada Jack. Mereka menunggu untuk menangkap pacar Jack. Hanya membakar kedua orang itu hidup-hidup. Teman yang rasional segera menarik Sang Biao pergi. Agar tidak menyebabkan kematian. Namun mendapat peringatan dari Sang Biao. Jika tidak membunuh kedua orang itu, mereka semua akan dikirim ke penjara. Bahkan mengarahkan pisau ke lehernya untuk mengintimidasi. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia terpaksa mendekati Jack. Menggores lengan Jack dengan pisau kecil. Semua ini direkam oleh gadis yang berada di samping. Sang Biao masih tidak puas dan memintanya untuk menusuk dengan keras. Dia terpaksa memotong sepotong daging dengan pisau. Pada saat itu, Jack yang tak berdaya mengeluarkan suara kesakitan. Dan pacarnya yang bersembunyi di samping melihat. Adegan ini sangat menyakitkan. Kemudian setiap orang menusuk Jack dengan pisau buah. Lisa segera mengeluarkan ponsel dan menelepon bantuan. Namun sinyal ponsel sangat buruk di pegunungan. Bahkan yang lemah seperti Huang Mao pun tidak mereka lepaskan. Sang Biao mengancam dan menakut-nakuti mereka. Jadi dia menusukkan pisau ke mulut Jack. Bahkan dia memutar 180 derajat sebelum mencabutnya. Ini membuat Sang Biao sangat senang. Huang Mao sangat ketakutan dan tangannya tidak berhenti bergetar. Sang Biao kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengurus Jack. Suasana sangat tegang, tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang menyerang. Saat itu, Lisa menggunakan ponselnya untuk menelepon polisi. Tiba-tiba ponsel Sang Biao berbunyi dan dia mengangkatnya. Begitu dilihat, ternyata itu adalah panggilan darurat. Sang Biao merasa bingung dan segera menutup telepon. Lisa menyadari ponselnya secara otomatis terhubung ke Bluetooth. Sang Biao sudah menyadari bahwa Lisa ada di